Halo guys, selamat sore. Kembali lagi bersama Arman Ramadan. Hari ini saya lagi berada di Cidahu, Sukabumi, yaitu tepatnya di bawah kaki Gunung Salak. Lalu di sebelah saya ada pegiat dan eh, orang yang menyukai aktivitas mendaki gunung. Mungkin bisa diperkenalkan nama dan latar belakangnya apa? Siap, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fasyar Rayadi. Hobi saya mendaki gunung dan kesibukan saya sekarang sedang menjalani kuliah di salah satu universitas yang ada di Sukabumi. Oh, jadi pendaki gunung ini merupakan sebuah hobi ya Bang. Jadi pertanyaan pertama, sejak kapan sih Abang melakukan atau menyukai hobi ini? Menyukai hobi ini saya sejak dari sekolah, candu oleh teman-teman. Itu teman-temannya komunitas kah, organisasi atau hanya lingkungan sekolah? Hanya lingkungan sekolah saja, komunitas seperti biasa. Awalnya mendaki gunung ini di gunung mana? Awal mendaki, kebetulan saya dari Cidahu, jadi mendaki Gunung Salak itu wajib. Gunung Salak udah Gunung wajib Salak. ya. Jadi mendaki Gunung Salak ini tektok atau gimana tuh? Camp pernah, tektok pernah, beberapa jalur. Terus selain mendaki gunung, ada gak sih hal lain yang jadi ini pengisi waktu luang Bang Pasa? Paling seperti mengisi kegiatan seperti bola, sepak bola, futsal, lain. Terus kalau ke Gunung Salak ini biasanya ditarik gak sih Bang kalau masuk? Kalau ke Gunung Salak pasti ditarif, Simaksi itu tergantung base camp. Ada yang jalur Cimalati dan jalur Cidahu, jadi beda-beda. Terus kalau misalkan di Gunung Salak, ada gak sih kejadian-kejadian yang bikin suka atau duka gitu? Kalau kejadian itu pasti banyak. Gimana tuh suka salah duka. satunya? Salah satunya teman pernah kedinginan di puncak dan pernah kehujanan di trek dan kemalaman di trek. Terus Itu berarti sampai hipotermia atau cuman gimana tuh? paling dia cuman ngigo doang. Oh, nyigo doang, berarti gak terlalu parah ya, Nggak masih terlalu bisa parah, masih diobatin bisa. gitu. Mungkin selain Gunung Salak ada gak sih opsi gunung lain gitu yang pernah didaki atau mau didaki? Paling pernah Merbabu, dan yang paling pengen didaki itu Triple S, Triple S. Apa tuh? Sumbing, Sindoro, Slamet. Itu pengen banget tuh. Itu pengen banget. Kalau ini misalkan buat pendaki-pendaki pemula, eh, dianjurkan untuk mendaki secara rombongan atau open trip atau gimana tuh? Mungkin kalau bagi pemula ya, harus bersama teman-teman yang sudah kenal dulu, karena kan tidak tahu apa fasilitas Situasi dan gitu ya. situasi ya, dan itu. Jadi Kalau Gunung Salak ini berapa mdpl sih kira-kira? Kalau boleh kalau tahu? Gunung Salak itu 2211 mdpl 2021. Dimulai berapa jam tuh? Dimulai pendakiannya dari jam berapa sampai jam berapa? Paling sekitar 6 sampai 7 jam 6 sampai kalau 7 jam. santai ya. Itu kalau santai. Dari base camp ke puncak. Kalau misalkan cepet mungkin bisa lebih sedikit ya. Bisa tektok paling 3 jam, 2 jam tektok. Mungkin bisa diceritain gitu gimana sih situasi treknya gitu, apakah landai atau nanjak atau berakar gitu? Paling kalau Salak itu, wah itu udah itulah treknya Udah parah ya? gokil. Paling treknya nanjak pakai webbing kayak gitu, dan jalurnya tidak ada bonusnya gitu. Gak ada bonus tuh, Nggak ada berarti bonus, gak ada landai nggak ya? ada landai, nanjak terus gitu. Tapi kan Gunung Salak nih katanya ada dua rute kan, satu Cidahu, satu lagi yang Cimelati. Nah kalau yang Cimelati ini gimana tuh? Beda atau sama? Cimalati itu mungkin lebih tidak terlalu ekstrim dari Cidahu. Iya. Kalau jalur Salak itu sebetulnya tidak ada dua, ada banyak. Jalur Bogor ada, Oh, Pasir jalur Bogor Renyet ada. lewat Pasir Renyet ada. Itu tapi perkiraan waktu perjalanannya sama rata-rata 6 sampai 7 jam juga. Paling lama itu lewat Cidahu. Oh, paling lama Cidahu. Karena Cidahu muter dulu kan ke kawah itu, ke kawah. Dan kalau Cimalati itu langsung naik vertikal gitu ke gunung. Iya. Kalau di Gunung Salak ini selain dijadiin tempat pendakian atau pegiat ini apa tuh, orang-orang yang suka mendaki gunung suka jadiin tempat apa lagi? Paling ada makam kan di puncaknya itu. Oh, ada makam juga. Ada makam. Paling ada yang ziarah, paling kayak Jarang ya, gitu. kayak buat kebutuhan pribadi lah ya, Iya, kayak itu gitu. pribadi. Terus misalkan ini
alat-alatnya gitu, ada gak di sini yang menyewakan atau udah tersedia di sana di Posimaksi? Kalau alat-alat itu pribadi ya, sendiri, karena di sana nggak ada, jadi harus sendiri gitu. Terus semisalkan lagi cuaca buruk lalu kita memaksakan untuk nge-trekking atau ngedaki, itu gimana tuh? Paling itu harus terima resiko, kalaupun treknya buruk paling ngecamp yang bisa di tempat Dipakai aman gitu ya? ya, tempat aman. Kalau masih buruk ya jalannya paling turun lagi gitu. Kalau abang sendiri pernah gak sih nanjak tapi situasinya udah mau ke malam hari gitu? Pernah ke Salak sama Merbabu juga kan pernah, sampai hujan, itu kehujanan gitu. Paling mendirikan tenda di tempat yang luas gitu, nggak memaksakan untuk naik. Oh, kan tadi udah tuh penjelasan mengenai Gunung Salak dan gimana sih buat pemula sama yang misalkan udah proper atau udah inilah udah terbiasa nanjak gunung. Nah sekarang boleh gak sih kasih saran sama nasihat buat para pendaki-pendaki ataupun yang lain yang bakal nonton video ini gitu tentang bagaimana harusnya di gunung atau sebelum ke gunung? Mungkin saran dari saya juga masih pemula gitu kan, masih belajar gitu. Mungkin harus pilih-pilih teman dah gitu, karena di mendaki itu butuh teman yang solid, tidak hanya fisik yang diperlukan, tapi mental juga harus disiapkan gitu. Mungkin seperti itu. Tuh guys, denger guys, jadi buat pemula jangan bandel atau jangan maksain gitu, atau apalagi tidak punya kenalan yang emang pada dasarnya pernah ke gunung gitu. Terima kasih Bang Pasha sebelumnya. Siap. Izin di upload ya videonya ya Siap. Bang. Sama-sama.